Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Mama Arumi. Di video kali ini, Mama Arumi mau buat nastar glowing. Nah, mau tahu caranya? Ikutin terus ya videonya. Sebelumnya boleh dong like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Yang pertama, siapkan mangkok, kemudian masukkan 200 gram margarin. Nah, ini saya pakai Royal Palmia butter margarin ya. Kemudian masukkan 175 butter. Nah, saya pakai merek Wisman ya. Nah, kalau buat perbandingannya, kalau mau 1:1 juga bisa. Kalau mau pakai full margarin semua bisa. Kalau mau pakai full butter semua juga bisa. Nah, kemudian masukkan 30 gram gula halus. Nah, ini gula pasir yang saya blender. Lalu kita aduk menggunakan spatula, atau kalau mau di mixer juga bisa, tapi jangan lama, nanti bisa overmix. Kemudian masukkan 3 buah kuning telur. Lalu kita aduk lagi sampai merata. Nah, ini kalau teman-teman mau pakai whisker juga bisa. Nah, kebetulan saya pakai spatula aja ya. Setelah tercampur rata dan adonannya lembut seperti ini, kemudian kita masukkan 30 gram susu bubuk. Nah, lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata. Dan selanjutnya masukkan tepung maizena sebanyak 30 gram. Nah, jika teman-teman mau pakai vanili bubuk juga boleh ya. Kebetulan saya nggak suka, jadi saya nggak pakai ya. Lalu kita aduk lagi sampai merata. Selanjutnya masukkan tepung terigu sebanyak 520 gram. Nah, ini kita masukkannya bertahap ya. Kita masuk dulu setengah, lalu kita aduk. Setelah tercampur rata, baru kita masukkan yang berikutnya. Nah, ini saya pakai tepung terigunya yang pro rendah. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, selanjutnya kita uleni pakai tangan ya. Nah, ini sebelumnya tangan saya sudah saya cuci bersih. Dan ini nguleni pakai tangannya nggak usah lama-lama karena tangan itu panas. Nanti kalau lama, nanti cookiesnya bisa melebar pas dipanggang. Nah, ini memastikan aja supaya adonannya tercampur rata dan sampai kalis ya. Setelah diuleni pakai tangan, nah ini ambil sedikit adonannya. Nah, pipihkan seperti ini. Ini berasa adonannya sudah lembut ya. Nah, lalu kita ambil sedikit adonan, lalu kita pulung. Nah, kalau adonannya sudah bisa dipulung dan bulat seperti ini, nah adonannya sudah siap untuk dicetak. Lalu kita akan cetak adonan. Nah, untuk sama besar adonannya, saya menggunakan sendok takar ya. Nah, kira-kira 1 sendok takar ini beratnya sekitar 9 gram. Lalu kita pipihkan dan isi selainya di tengah dan pulung, lalu dibulatkan. Setelah mulus kita bulatkan, lalu kita letakkan di loyang. Nah, untuk loyangnya tidak perlu diolesi dengan margarin ya.
Kalau diolesin margarin, nanti pas kita mengoleskan kuning telur, kue cookiesnya nanti bisa lari-lari. Nah, selanjutnya kita bulatkan lagi adonan sampai selesai ya. Nah, ini adonannya sudah selesai saya bulat-bulatkan. Nah, dapatnya sekitar 4 loyang, tapi 4 loyang kurang dikit. Nah, lanjut kita akan memanggang adonannya. Nah, ini sudah saya panaskan oven sekitar 10 menit. Lalu kita akan panggang di suhu 130 derajat menggunakan api atas bawah. Nah, ini setelah dipanggang selama 20 menit. Nah, maaf ya, tadi pas masukkan ke dalam oven nggak kerikot. Nah, ini saya panggang selama 25 menit atau disesuaikan aja sama oven masing-masing. Dan kita akan dinginkan dulu adonannya sebelum mengoleskan kuning telur. Dan kita akan lanjut panggang adonan berikutnya. Kemudian siapkan 3 kuning telur. Nah, ini dicampur dengan minyak goreng sekitar 4 sendok makan. Kemudian beri pewarna makanan sebanyak 4 tetes. Nah, kalau jika teman-teman mau pakai telur omega, tidak perlu diberi pewarna makanan ya, karena kuning telur omega dia sudah kuning. Dan lanjut kita akan oles nih adonan yang sudah dingin. Pastikan adonan ini atau cookiesnya ini benar-benar dingin ya teman-teman sebelum kita mengolesnya. Nah, ini kita akan oles tipis-tipis dulu untuk olesan yang pertama. Nah, ini sudah selesai diolesi 1 kali. Nah, lanjut kita akan oles yang kedua. Kita akan olesnya mulai dari urutan yang pertama tadi ya. Kita oles sampai selesai. Setelah selesai dioles, lanjut dipanggang lagi di suhu 130 derajat selama 15 menit menggunakan api atas bawah ya. Atau bisa juga disesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing. Nah, ini dia setelah 15 menit dipanggang. Ini sudah matang dan kita akan dinginkan dulu sebelum kita mengeluarkannya dari loyang, karena kalau masih panas kuenya nanti bisa hancur. Nah, ini dia nastarnya yang sudah dingin, sudah saya alasi dengan paper cup. Lalu kita akan masukkan ke dalam toples. Nah, kalau mau untuk jualan bisa dikemas di dalam toples seperti ini ya. Dan juga bisa dikasih paper cup biar hasilnya lebih rapi. Nah, ini dia nastar glowingnya. Nah, hasilnya bagus ya dan gak retak sama sekali. Nah, kita akan ambil satu dan bawahnya juga gak gosong, matangnya juga pas. Lalu dari potongan nastarnya ini berasa kalau nastarnya ini lembut ya. Nah, renyah, lembut. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, nastar ini cocok untuk isian toples di hari raya atau bisa juga untuk ide jualan. Nah, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.